Halo teman-teman semua, nama gue Dava. Hari ini gue bareng sama 75 Wajah Indonesia bakal ngobrolin sedikit tentang thrifting. Sebelumnya gue dari Fakultas Hukum juga bareng sama teman-teman 75. Gue di sini kedatangan sama JJ, Najla Mira, atau bisa dipanggil JJ. J, boleh dong kenalan diri, J? Jadi sama gue Najla Mira, gue juga kebetulan kuliah di UGM, gue jurusan psikologi. Dan ya mau ngomongin soal thrifting hari ini bareng sama Dava. Betul, sama mana sih, J sebenarnya? Gue Bekasi. Oh, ini sama gue juga. Lu juga Bekasi? Lu Bekasi mana? Gue Kemang Pratama, lu tau gak? Oh, gue lu Kemang Pratama berapa anjing? 2, lu? Sama. Lu di jalan apa? Gitu. Gue kan di Kemang Pratama. Gue di belakangnya rumah Parto, tau gak rumah Parto? Deket banget dong. Yang lurusan itu kan Ujung Kemang 5. Gue di Dahlia Raya gue. Lurusan masjid, ya, Masjid Lapangan Gede. Aja kok deket banget rumah kita kan. Emang lu SD SMP di mana ya? Gue di SMA, gue tuh etnis SMA 2 Bekasi. Lu etnis. Iya, SMP gue di Rawalumbu. 500 orang angkatan berapa sih, ramai banget ya? Iya, 500 orang parah ya kan? banget angkatan gue. Gue dari kecil di situ, TK, SD, SMP itu juga Kemang Pratama. Gue rumah di Kemang 2 gue. Terus SMA di mana? Gue SMA Terawangun Lab School. Oh iya. Gue dari SD itu gue di Kemang Pratama 2. Gue baru tahu lu ini. Iya, gue juga baru tahu lu di Kemang. Gue juga baru tahu anjir. Gue tuh dulu apa sih yang masjid itu? Heeh. Itu gue tiap apa sih namanya? Puasa nih. Nah, gue anak komplek banget dulu itu. Dulu hobi gue sama lu, tapi ada anak komplek lu di jalan. Ya anak komplek lah gue, ya kan terawih kan, main petasan, makanya terawih malah main petasan gue. Sumpah gue pernah main petasan nih sama bocah-bocah itu. Bocah lagi sujud, gue masukin petasan korek ke pantatnya. Meledak aja darah-darah. Anjir. Terus lu ke Jogja berarti gak asli Jogja? Gue gak asli Jogja. Ke Jogja dalam rangka kuliah sama ini. Ya, kuliah ya bisnis ya inilah apa namanya bonus aja sih. Gue tujuan utama gue kuliah dari awal. Selama apa sih namanya? Pandemi ini berarti lebih sering di Jogja. Iya, gue udah stay di sini sih. Jadi gue tiap balik ke Bekasi tuh ya cuman main sama teman gitu, nyamperin teman, terus nemuin keluarga bentar, ya udah habis itu ya basically gue udah hidup sendiri juga di sini gitu. Pandemi juga gitu, lu nggak? Iya, gue di sini, gue nggak balik sama sekali. Maksudnya gue baru balik tuh setelah PSBB dilonggarin di sana, jadi gue udah bisa balik gitu kan, gue naik kereta. Jadi gue tuh juga ya udah balik ke rumah Bekasi gue itu. Bentar doang, kayak cuma 10 hari gitu. Lu kemarin tuh sempet ini ya, apa sih namanya? Gue sempet lihat di YouTube yang sama Gofar. Iya, sama Gofar. Dalam rangka apa lu? Nggak tahu sih, gue diajakin aja, terus kayak ngebahas rambut gue sih. Oh iya, lu ganti-ganti rambut juga sih? Iya, waktu itu rambut gue lagi biru. Lu ini kayak Ramona Flower gitu ya ceritanya? Dulu sih gitu sih, sekarang kayak udah sih. Lu ganti rambut berapa? Apa? Ganti warna rambut. Gue kemarin kan ini ngeriset dikit tentang lu, gue liat anjir setiap gue slide tuh warna rambutnya beda. Iya, sebelum ini lu ungu? Gue ini sebelum ini tuh, sebenarnya ini tuh gue abu-abu sama hijau neon gitu depannya. Tapi luntur. Jadi sekarang sisa abu-abunya doang, sisa silver gini. Terus sebelumnya lagi tuh gue biru sama ungu. Oke, aneh-aneh aja deh rambut gue. Gue pernah sekali nyobain bleach rambut. Gue hari itu gue bleach, besoknya gue cat hitam lagi. Gak cocok di gue, sumpah gue gak cocok. Soalnya badan gue hitam, Jay. Ya. Gak cocok banget di gue mau jadi kayak apa? Jadi kayak nanas gue. Lu tau ini gak sih kalau bahasa anak Bekasi? Bagian bahasa babakan Bekasi. Bagian apa? Terus waro, lu ngerti gak? Ngerti banget lah itu, gue Betawi banget sebenarnya. Gue Betawi banget. Apalagi anak etnis gitu. Parah sih, mulut gue Betawi banget. Kayak gue di sini di Jogja bahasa gue gitu deh. Etnis tuh yang belakangnya gor gak sih? Iya, belakangnya gor ya? Temen gue tuh ada situ. Ada flag football main bagus ya kalau salah. Iya. Tapi ramai banget guys angkatan. Iya, sumpah ramai banget angkatan gue, makanya angkatan badai. Bandel-bandel banget anak. Berarti selama pandemi kesibukan lo apa aja? Sebenarnya pas pandemi ini gue jadi fokus banget kuliah sih, karena sebenarnya tuh semester ini sekarang gue semester 5 ya. Sebelumnya tuh semester 4 itu awal pandemi kan itu. Terus jadi tuh gue emang lagi semangatnya banget kuliah, dan semester sebelumnya itu gue yang benar-benar
fokus banget tuh sama bisnis gue. Jadi sebenarnya kuliah gue tuh ada terbengkalai, dan gue tuh tipe orang yang kayak apa ya, nggak bisa susah ngebagi fokus gue jadi dua, dan gue bisa maksimalin keduanya gitu. Jadi gue tuh kemarin tuh ada apa sih namanya, miss gitu kuliah gue waktu semester 3 karena gue fokus banget bisnis gitu. Pas semester 4 gue udah mau fokus kuliah, tiba-tiba ini kan kuliah online kan. Habis itu teman-teman tim gue bisnis pada balik di Jakarta semua. Akhirnya gue di kos doang, terus gue kayak bingung gitu, gue mau ngapain sampai akhirnya 1 bulanan lah awal pandemi itu, akhirnya gue kayak udah sih gue sekarang fokus ngerjain campaign online kayak di sosmed aja, di Twitter atau di Instagram gitu, ngerjain endorsement gitu. Tapi as a living itu fruitful atau apa? Kayak living out of social media itu? Kenapa? Maksudnya karena gue sebenarnya kepo sih ini gue, karena basically banyak profesi yang beralih ke sosial media gitu. Cuman ketika gue menjalankan campaign untuk apa dan segala macam, gue tuh nggak tahu apakah itu sebuah consistent money atau enggak. Tapi sebenarnya buat living itu kayak gitu bisa nggak sih? Oke. Jadi buat living ya, sebenarnya buat gue sendiri itu ngomongin sosial media ya, kerjaan sosial media itu cukup banget, benar-benar. Cukup banget. Apa ya, dan semakin ke depannya itu emang sosial media itu emang sengaruh itu gitu. Jadi sekarang tuh emang brand-brand tuh emang pengennya make sosial media banget gitu loh, seiring berjalannya waktu gitu. Jadi buat sekarangnya sih menjanjikan banget, tapi however gue tetap harus punya bisnis gitu yang biar lebih sustain lagi gitu. Makanya gitu. Bisnis lu nih si Nami Rooms. Nah, kita hari ini bakal bahas sedikit banyak tentang Nami Rooms dan thrifting. Lu kenapa sih bikin Nami Rooms pertama kali? Ngomongin ini ya, kenapa awalnya itu, jadi gue tuh sama almarhumah bunda gue dulu tuh waktu kecil, gue tuh dia tuh suka banget ngajakin gue ke Senen. Jadi dari kecil tuh gue kayak emang dia suka banget nyariin baju-baju kayak gitu, terus kayak jadi udah kebiasa aja gitu di gue, walaupun semenjak bunda gue meninggal itu kayak mungkin waktu gue umur berapa ya, waktu gue sekitar SMA lah, gue kayaknya gue tuh sebenarnya punya bakat kayak dia nih, nyari-nyari barang-barang kayak gitu. Gue suka fashion gitu. Terus gue tuh kayak, dan baru keluar itu sejak SMA itu lagi, akhirnya gue ke Senen tuh. Terus kayak gue nyari-nyari sebenarnya itu buat diri gue sendiri dulu. Jadi emang basic awalnya tuh emang gue sendiri emang suka gitu. Mungkin orang-orang dulu ya, sebelum akhirnya sekarang thrifting udah banyak orang tahu gitu. Dulu mungkin orang pada ngapain pakai baju bekas gitu kan. Terus kayak ya maksudnya orang malah mungkin bisa dibilang jijik gitu kali ya sama kenapa pakai baju bekas ini segala macam dari pasar lah segala macam gitu. Terus kayak maksudnya gue emang suka gitu, sampai to the point awal gue bikin Nami Rooms itu gue tuh sama cowok gue. Jadi gue sama cowok gue ini lagi sama-sama nggak punya duit banget. Gue benar-benar nggak punya duit sama sekali. Terus kayak aduh ini udah keinginan gue dari lama gitu, gue pengen banget punya bisnis thrift. Kayak ini kayak udah sama ini gue selalu pakai baju buat gue thrifting buat diri gue sendiri gitu. Sekarang akhirnya gue mau yang wujudin mimpi gue inilah gitu. Akhirnya yaudah deh patungan, dia kasih 80.000, gue ngasih 80.000, itu doang, maksudnya kayak duit sedikit itu yang kita punya gitu awalnya. Ya udah kita patungan 160.000 itu. Gue ke awal-awal di dekat sini lah, di Jogja Selatan. Udah kita nyari itu, tapi emang gue nyarinya di kotak yang kotak obral gitu. Jadi emang gue perjuangan banget tuh, emang harus ngekurasinya tuh emang harus pas banget. Tapi gitu. Nemu barang bagus akhirnya. Nemu, nah itu modal kita awal gitu, kita nyariin dari obrolan yang paling ini dulu gitu. Itu awalnya. Berarti bisnis lu tuh di Jogja? Jogja, gue di Jogja. Nyari di mana aja gitu? Apa? Nyari di mana aja? Sebenarnya tuh di Jogja gue sempet beberapa kali nyari, cuma kayak nggak nemu yang bagus. Tapi kalau di Jakarta kan yang terkenal tuh Senen, Pasar Baru, banyak kalau di Jakarta sih. Pasar Baru cuman gue bisa barang-barang nggak sih kayak kamera, kaset gitu-gitu. Dan Pasar Baru tuh lebih mahal juga sih sebenarnya. Oh iya. Dan kalau menurut gue di Jakarta tuh enaknya itu pasar ya. Jadi jualnya yang dagang tuh banyak banget. Ada bahkan di Pasar Senen itu ada yang, jadi kan dulu Pasar Senen bakaran.
Jadi sekarang tuh yang bekas dulu habis kebakaran itu kayak mereka pada di jalanan akhirnya pindahin ke dalam gitu. Itu tuh ada yang bagian lebih murahnya lagi. Ada bagian lebih murah dan ada yang sekarang yang di mallnya. Nah itu tuh biasa harga. Gue tuh kalau di situ nggak tega nawar gue. Mau Senen mana? Apa? Mau. Jadi ada di pasar Senen tuh yang udah ada AC-nya lah. Nah kalau gue tuh biasanya belanja kalau di Senen tuh yang ada yang kayak masih di pasar. Lo ngerti sih pasar yang gelap yang kayak gitu. Itu ada, dan itu tuh gue lebih tega gitu sih nawar di situ, soalnya kalau misalnya yang di tempat yang lebih enak itu harganya sebenarnya mirip-mirip tapi kayak mereka mungkin bayar sewa lebih mahal gitu kan. Itu jadi kayak ada 2 tempat gitu di Senen tuh emang, dan luas banget, pilihannya banyak. Itu gue sempet beberapa kali main ke Senen juga di barang. Cuma tuh cowok lebih susah ya ternyata ya? Cowok tuh lebih susah ya maksudnya kayak kalau cewek kan fleksibel ya, maksudnya mau pakai kemeja lebih banyak sih buat cewek gitu. Kalau cowok paling apa sih, seputar crew neck, flannel gitu-gitu aja sih. Gitu. Gue waktu itu nyari ke lantai 4 kalau nggak salah cowok. Berarti lo di ini ya, di Senen? Di Senen. Berarti lo di yang ada AC-nya kan? Iya, tapi itu sebelum kebakaran. Hah? Sebelum kebakaran. Tahun berapa berarti lo? Gue pas lagi akhir SMA gue main ke sana, cuman pas lagi habis kebakaran gue belinya yang dari depan itu kan pindah ke jalan tuh. Gue nggak tahu kalau udah masuk lagi sekarang. Okay. Terakhir gue kesana tuh yang apa, yang ada Yoda rak terus pinggir jalan gitu kan. Iya, gue pernah di situ juga gitu. Cuma susah banget deh. Susah banget sumpah. Kayak apa, paling opsi buat cowok tuh kalau misalnya apa ya, kecuali kalau misalnya bocah-bocahnya emang suka pakai kemeja yang kayak misalnya unbranded dan kayak misalnya pintar banget nyarinya gitu ya. Dan kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya cowok tuh opsi akhir paling gampang ya nyari yang branded sih. Nyari sweater branded lah atau nyari crew neck branded. Kalau di Jogja di mana? Nah di Jogja ini karena dikit banget dan apa sih namanya, opsinya menurut gue dikit banget dan toko kecil aja. Jadi gue tuh ada beberapa tempat. Satu tuh di jalan apa ya, pokoknya dekat XT Square itu ada 2 tempat, ada 2 toko. Terus di Puja gue nggak pernah, tapi Puja banyak sih di sini. Tapi pilihannya kurang sih menurut gue. Dan nggak tau, gue kurang suka sama, kayak gue kurang suka aja ngeliatnya. Kalau gue tuh lebih suka effort nyari barang yang ditumpuk-tumpuk gitu, gue suka aja gitu effortnya. Terus abis itu gue sama cowok gue ini, yaitu gue keliling sampai ke arah Semarang. Jadi ada namanya di Secang, itu jalan gede gitu yang jalan Magelang lurus lagi, Magelang lurus lagi. Itu ada, nah di kota Magelangnya juga ada, dekat mall itu ada. Terus pokoknya gue emang di Sleman ada. Jadi emang gue jalan gitu, gue naik motor berdua, kita kulakan tuh sampai arah Semarang sana. Terus apa sih namanya? Berarti kan bisnis lu bisa dibilang ini ya, terparty lah ya, maksudnya kayak ada orang punya baju terus orangnya ke toko thriftnya itu, ke pasar segala macam, terus lu beli lagi terus kemudian lu jual. Iya. Lu, nah, gue kalau misalnya pas lagi gue nge-thrift itu, gue milih baju buat gue sendiri ya susah. Soalnya pilihan dikit kan, lu let alone lu sampai buat milihin kayak ini cocok buat dijual nih, maksudnya untuk dibisnisin. Okay. Nah kayak caranya gimana sih cara milih quality yang bagus dari thrifting itu? Jadi kalau menurut gue emang lu harus punya itu sih, makanya kenapa mungkin yang bikin si apa sih bedanya thrift online sama lu awul gitu. Misalnya lu beli barang di tokonya langsung kayak di Senen yang lu harus nyari sendiri gitu. Kalau thrift online yang ada di Instagram atau di pokoknya di carousel atau pokoknya di Instagram sih basically, kayak misalnya itu tuh udah terkurasi gitu. Dan itu menurut gue yang kayak mungkin yang bikin mahal. Dan kalau menurut gue sendiri sebenarnya kurasi gue juga nggak sebagus itu, banyak orang yang lebih keren lagi kurasinya gitu. Jadi menurut gue itu yang bikin harganya bisa naik, dan perjuangan mereka nyari barang itu sendiri sih menurut gue. Kayak ya gitu kan, menurut lu susah kan nyari barang kan. Itu jadi kayak misalnya lu harus punya selera dulu nih, kayak apa sih yang kira-kira bakal lu jadiin apa sih tema dan apa sih konsep yang bakal lu jual gitu nanti di thrift shop lu gitu. Jadi itu harus paham dulu. Jadi nanti kalau misalnya, biasanya sih kalau gue tiap kali gue nyari, apalagi bukan yang digantung ya, kalau digantung gue tinggal narik terus gue ngeliat. Jadi tuh imajinasi gue main. Jadi kayak misalnya gue di baju obralan, saya gue benar-benar angkatin satu-satu sampai gue nemu barang yang gue suka gitu. Gue angkat, gue lihat, terus kayak
oh kalau misalnya dipakai ini bisa, jadi udah konsep aja gitu di otak gue bakal kalau misalnya ini bisa di mix and match sama apa terus ini segala macam gitu. Tapi ngomongin kalau misalnya gue ngomongin quality, ini kan barang thrift berarti kayak gak tahu nih bekas siapa, apa segala macam, cara ngekip, maksudnya bukan ngekip ya, kayak cara tahu ini barang bagus gitu, maksudnya bukan barang yang apa bentar lagi robek apa segala macam. Oh iya, kelihatan kok maksudnya, dan rata-rata barang thrift ini kalau yang gue tahu ya itu jadi tuh emang itu tuh dikumpulinnya kan rata-rata tuh sumbernya dari Korea, Jepang sama pokoknya pusat utama tuh di Thailand, pokoknya ngumpulin awal. Jadi kayak itu tuh biasanya barang-barang baru pakai, biasanya baru sekali pakai gitu. Jadi dan emang kualitasnya kalau misalnya masih bagus ya, masih mulus banget itu kelihatan banget gitu. Kalau misalnya udah mau robek ya atau udah robek bahkan ya udah nggak usah diambil aja. Kelihatan maksudnya obvious banget gitu. Cuman kalau lu ada nggak sih kayak apa? Model bisnis lu kan tadi gue bilang third party, cuman along the way apakah orang bisa jualan ke lu juga apa gimana gitu nggak, atau nggak lu orang jualan ke gue misalnya bukan orang jualan ke lu, maksudnya orang jualan nitip lu consignment gitu. Iya. Oh itu gila sih, itu banyak banget sih yang nawarin gue consignment, tapi gini sebenarnya tuh ya Nami Rooms itu maksudnya fotonya juga nggak oke banget gitu ya, tapi banyak yang masih thrift shop lain yang di Instagram tuh lebih oke banget. Tapi kayak maksudnya buat jadi consignment itu kan berarti masukin ke feed Instagram gue, jadi kan harus sesuai sama feed gue, dan itu berarti gue harus ngambil fotonya, ya nggak sih? Jadi ya itu berarti effort lagi dari gue gitu. Sedangkan kalau consignment mungkin gue bisa ambil keuntungan 5.000 gitu misalnya per barang. Itu menurut gue tuh nggak nutup sama cost gue nge-tag foto, terus bayar orang buat foto, bayar apa sih ya ongkos produksi lah gitu, itu nggak nutup. Jadi gue mikir-mikir lagi sih gitu, kecuali waktu itu mungkin ada teman gue minta tolong gitu, ya udah gue nggak apa-apa deh, gue ya nanti bagi hasil aja gitu jadi sistemnya. Jadi gitu sih. Kalau misalnya lu lihat nih, kalau misalnya lu look back ke SMA, lu kan mulai thrifting SMA kan? Iya. Kayak this culture udah kayak berkembang banget gak sih? Maksudnya kayak udah sampai titik ini di mana orang jualan online, terus ada pandemi lagi, orang adaptasi ke consignment apa segala macam, ini berkembang banget. Ini kayak starting point dari hal-hal seperti ini tuh gimana sih thrifting culture? Kalau menurut gue thrifting culture, jadi itu kan kembali lagi yang gue bilang kok, kayak dulu SMA dan awal-awal gue kuliah aja, orang tuh masih bingung kenapa sih gue pakai baju bekas gitu, karena emang dari dulu tuh gue benar-benar nge-accentuate banget. Kayak misalnya gue ditanya nih, gue outfit gue kuliah, gue kan misalnya gue kuliah tuh emang gue niat gitu outfit gue aneh-aneh gitu kan, ditanya misalnya lu beli baju mana, gue bener-bener selalu gue jawab ya gue thrifting semua gitu, gue beli baju bekas ini segala macam, dan itu masih dipandang aneh gitu sama orang-orang masih kayak nggak percaya, maksudnya sih kayak gitu baju 10.000 yang lu pakai gitu, cuma nggak ada yang percaya gitu. Misalnya gue suka tebak-tebakan harga sama teman gue, misalnya ini baju gue harganya berapa gitu, 170 gitu. 10.000 percaya nggak lo, gue kayak gitu. Jadi kayak mereka bener-bener nggak nyangka gitu kan, sampai akhirnya pelan-pelan itu yang kayak gue awal-awal bikin bisnis thrift, sampai akhirnya banyak juga ini. Jadi kayak mungkin karena makin banyak dan apa ya, menurut gue itu sih konsep-konsep thrift shop yang di Instagram yang keren-keren itu bikin orang tuh jadi oh itu thrift itu keren gitu, maksudnya nggak bukan hal yang apa sih, bukan hal yang aneh lagi gitu, bukan sesuatu yang mungkin dianggap mereka jijik atau gimana gitu, enggak. Dan itu memang bisa bisa walaupun itu baju bekas tapi bisa dicuci dengan cara yang benar segala macam kayak gitu. Nah berarti kayak gue sih ngelihat dari SMA ke sekarang ada shift. SMA ini maksudnya kayak kita tahun berapa sih SMA? 2018 ya. 2018. Gue mulai SMA 2015 kayak 2015 ya, sampai gue lulus 2018 kan kita masuk kuliah itu. Dari tahun segitu ke sekarang ada shift banget nih yang berbanding-terbalik. Dulu thrifting dianggap sebagai alay, bukan alay sih, maksudnya ya lu kayak nggak dari source lain aja sih gitu segala macam. Sampai sekarang tuh justru thrifting sebaliknya dianggap kayak alik, lu dapat baju dari mana gitu segala macam, harga segini. Itu kayak beda banget ya. Iya beda banget kan. Kalau dari gue ngelihat ada beberapa faktor ini juga sih, movies, pop culture apa segala macam. Dari ada faktor eksternal hal-hal seperti itu gitu. Kayak orang nonton film misalnya
let's say film sesimpel 500 Days gitu kan. Maksudnya orang itu kebawa dengan budaya kayak misalnya ada scene mereka ke toko CD bekas sama segala macam. Maksudnya ada banyak pengaruh dari situ juga. Menurut lu ya sih? Nih, eksternal kayak gitu. Iya sih, apalagi itu sih kayak misalnya nonton film ya. Kita nonton film tahun 2000-an gitu atau kayak tahun 90-an atau misalnya film-film 2010-an deh, sedangkan kita misalnya hidup sekarang di tahun 2020 gitu. Itu kan misalnya apa yang dipakai fashion yang ada di situ gitu. Itu kan udah nggak ada lagi nih di fast fashion kayak misalnya di toko-toko fast fashion kayak di H&M atau kayak di Forever 21 atau di ini udah maksudnya udah bukan seasonnya lagi gitu. Jadi kita tuh bisa nyari barang-barang yang unik dan ada di, jadi fashion kan selalu berputar ya, maksudnya maksudnya fashion di tahun 2000 bisa balik lagi sekarang atau fashion di tahun 90-an bisa ini lagi sekarang. Jadi fashion tuh emang nggak ada ujungnya. Itu kenapa menurut gue thrift store tuh jadi pilihan banget gitu loh sekarang, karena lu bisa nyari barang-barang yang nggak ada di toko fast fashion gitu. Gitu. Ngerti gue. Tadi gue sempat mikir juga. Thrifting maksudnya adalah ada nggak sih dengan chances seperti ini di mana thrifting itu shifting udah jadi keren dan banyak toko thrift segala macam, kayak ada chance gak sih buat culture gue nyari barang murah apa segala macam, karena kalau misalnya ya basic business aja high demand berarti harga juga naik apa segala macam. Kayak ada nggak sih chances orang dengan tiba-tiba high demand thrift banget, harga barang thrift jadi mahal, culture-nya buyar gitu segala macam. Itu sebenarnya juga salah satu yang gue takutin, karena nggak tahu kenapa sejak makin banyaknya pedagang thrift juga yang kayak di Senen gitu, gue dapat banyak cerita juga gitu dari pedagang-pedagang thrift yang lain gitu, kayak dan sedangkan konsumen juga makin ngomel gitu, kenapa kok harganya makin mahal gitu. Sedangkan ternyata dari pusatnya sendiri itu tuh emang udah dinaikin juga karena mereka tahu demand-nya juga tinggi, sedangkan kita nyari barang di mereka gitu, dan mereka juga jadi naikin harga. Jadi itu sih mungkin yang mungkin namanya juga manusia ya, kadang kayak ngerasa mumpung lagi ini udah deh naikin aja deh harganya segala macam. Cuman bener kata lu sih, gue setuju, kayak ada cycle-nya nggak sih hal seperti ini, maksudnya nggak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun dari sekarang tuh thrift dianggap balik lagi seperti dulu, terus misalnya dalam beberapa tahun kemudian lagi dianggap keren lagi, termasuk juga fashion yang lo bilang, fashion dulu orang ada yang berani pakai double denim atas bawah tuh kayak apaan sih gitu segala. Cuma sekarang tuh mulai kayak anjir nih orang keren gitu. Sih. Nah kalau menurut kayak ini kan thrifting berarti ada ini juga, ada faktor orang ngelihat fashion zaman dulu tuh lebih keren apa segala macam. Ini masalah mix and match nih. Iya, mix and match. Gue sebenarnya baju-baju gue itu aja sih. Gue nggak yang terlalu merhatiin mix and match, color coordination gitu segala macam, gue nggak terlalu perhatiin. Cuman kalau menurut lu bukan tips sih, maksudnya kayak mix and match in a nutshell tuh kayak gimana sih? Kalau buat gue sendiri sesuaiin dulu sama karakter yang lu pengen bangun itu sih. Kalau gue misalnya dulu tuh gue lebih ke vintage, gue kalau misalnya thrifting pasti nyari barang-barang yang vintage. Jadi emang tema gue tuh pakai kemeja, pakai ornamen yang vintage. Terus habis itu gue pakai celana kulot lah atau apa, pokoknya yang vintage banget lah dulu gue gitu waktu awal-awal maba tuh. Terus sekarang tuh gue beralih ke Y2K banget, jadi kayak gue tuh pakai fashion awal 2000-an kayak di film ini, tau gak sih lo, film lupa lagi namanya, pokoknya film awal tahun 2000-an gitu. Terus Mean Girl, tau gak lo? Kayak itu gue lagi suka banget sama fashion kayak gitu. Dan ya jadinya akhirnya sekarang gue nyari baju itu yang sesuai sama konsep gue, apa sih yang karakter yang pengen gue bangun sekarang gitu. Gitu sih. Jadi itu penting banget sih, tahu dulu karakter, kayak misalnya apa yang mau lu bangun buat mix and match lu itu gitu. Misalnya kalau misalnya lu mau ini, berarti lu cari nanti barang-barang yang di section yang kayak gini gitu. Macam. Habis itu nanti tinggal lu cari inspirasi di Pinterest kayak atau apa tentang konsep lu ini gitu. Lu mau misalnya lu minimalis, berarti lu cari fashion yang minimalis gitu. Berarti lu butuh misalnya minimalis, lu butuh kemeja putih, celana-celana pokoknya yang warna-warna ini deh, netral gitu. Lu berarti cari nanti pas lagi thrift gitu. Jadi udah lu konsep duluan. Saat lu nanti udah nyampe di sana, lu tinggal nyari barang-barang yang lu butuh gitu, dan tinggal lu sesuaiin aja sama badan lu gitu. Berarti
kalau misalnya gue tarik lagi lu sebagai bisnis lu yang punya bisnis thrift, lu misalnya nyari barang dan segala macam, lu udah kebayang dong end usernya yang pakai barang ini, wah ini orang kayak gini cocoknya kayak gini nih, dan segala macam. Ada juga kayak ada hubungannya dengan postur tubuh apa segala macam gitu gak sih? Iya, jadi kalau yang sama ini gue iniin, kalau misalnya dulu tuh di Namirum sebenarnya gue lebih gampang itu jualan apa ini namanya, parasut jaket ya, yang tau lah yang kayak itu tuh, yang kayak Ferrari itu, ya kayak gitu-gitu. Itu tuh maksudnya kayak lebih di ini yang maksudnya lebih gampang nyari pasarnya, cewek cowok bisa pakai. Terus cewek cowok bisa pakai, terus maksudnya ukurannya dia all size. Lu kalau misalnya cewek badannya kecil mau pakai oversize juga bisa gitu kan. Dan lu kalau misalnya badannya gede lu bisa juga gitu pakai. Jadi apa ya, lebih masuk ke banyak pasar aja sih gitu. Jadi dulu gue lebih suka sih nyari parasut jaket gitu. Tips-tips yang orang nggak tahu ya, yang kayak little details. Misal lu badan lu rada gemuk, jangan pakai stripes apa segala macam. Little tips kayak gitu ada nggak sih? Kalau misalnya dari gue sih sebenarnya apa ya? Kalau gue sih pakai apa aja yang lu ini sih. Kayak menurut gue selama lu pede itu tuh bakal look good on you aja sih. Sama kayak halnya gue, mungkin orang-orang dulu ngeliat gue komen lah mulutnya apa gitu segala macam. Oh lu ini nyentrik banget sih ini segala macam. Tapi makin berjalannya waktu karena gue bodo amat dan gue misalnya pede-pede aja, ya udah, misalnya kayak hal-hal yang mungkin dipikir mungkin kalau misalnya sama kita sendiri nggak ngerasa itu positif soal diri kita, jadi kita kayak lihat orang tuh juga aneh, orang lihat kita, ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi ya kalau misalnya lu mau pakai itu dan menurut lu looks good di situ, ya udah nggak apa-apa, pakai aja gitu menurut gue. Lo ada ini kayak cerita-cerita menarik lu lagi nyari barang, lu encounter orang-orang yang nggak lu sangka ya. Karena gue gimana? Ya itu maksudnya ketika gue nyari barang buat thrifting, ini walaupun gue sebagai end user ya setiap gue nyari barang banyak ceritanya, karena ya lu ke Senen terus nawar-nawar apa segala macam sampai udah gitu keluar, lu nggak kemungkinan lu di luar tiba-tiba ketemu bocah lagi main di taman yang di Senen itu, tau gak sih lu ada patung-patungnya itu tengahnya ada di situ. Maksudnya emang thrift tuh bukan sekedar bajunya doang, cuman kayak the culture within it. Gua nyari barang, gua kesana ke pasarnya, ketemu orang baru, segala macam, ketemu culture baru. Kadang humbling, kadang kita risih, kadang apa segala macam. Itu benar sih. Iya, kayak the silver lining of your thrifting world yang nggak berhubungan dengan fashion tuh. Itu kalau apa sih? Kalau sama gue di Jakarta ya, itu kan gue dari Bekasi, gue naik kereta. Gue naik kereta turun. Dari stasiun mana? Iya, apa? Dari stasiun mana? Keraji, dari Bekasi. Dari Bekasi. Bekasi, gue turun di Jatinegara, transit ke Senen kan. Iya. Terus kayak selama perjalanan itu tuh kayak udah, gue butuh transit itu kayak udah effort banget sebenarnya. Soalnya kereta ke Senen kan. Terus gue pernah yang kayak biasa di catcalling sampai gue marah banget, itu tuh pernah gue sampai hampir gue tonjok tuh pernah, kayak maksudnya gue sebel banget gitu, kayak risih banget. Maksudnya gue jalan gue pakai masker, terus itu keadaan maksudnya sebelum pandemi ya, udah maksudnya waktu gue SMA gitu, gue pakai masker, muka gue ketutup, terus kayak gue pakai baju bener-bener yang aman dan gue pakai senyaman mungkin kan pakaian gue kalau misalnya mau ini, itu masih digangguin gitu. Gue sampai pengen berantem gitu, rasanya kayak kurang ajar banget nih orang gitu kan, mau disalahin apa lagi gitu. Maksudnya kayak gue pernah hampir berantem gitu gara-gara gue di catcall sama mas itu kan di daerah Senen kan, banyak preman-preman gitu. Terus habis itu pernah juga gue jadi banyak temenan sama mas-mas ini sih, mas-mas sampai sekarang. Terus ada teman gue, dia kan jadi langganan juga karena gue kenalin sama mas-mas ini kan, nanyain mulu gue kemana, soalnya gue nggak pernah balik kan dari Jogja. Terus kayak gitu-gitu sih, jadi kayak gue banyak kenal sama orang-orang ini. Dan gue biasanya selama gue jualan ini, yang selama gue di Jogja, walaupun gue nggak bisa ngomong bahasa Jawa, tapi dan cowok gue sebenarnya bisa, dia kan orang Jawa, tapi yang ngomong tuh selalu gue, jadi yang selalu nawar gue. Cowok gue cuma bagian milih, walaupun gue yang nggak bisa ngomong Jawa, tapi gue tetap bisa negosiasi gitu loh sama dia, kayak soal apa sih biaya ini segala macam bisa dikurangin gitu, gara-gara
gue gitu. Gak tau, padahal gue bukan orang Jawa gitu, dan gue nggak ngomong bahasa Jawa. Biasanya tuh yang lebih gampang dikurangin harga itu yang bisa ngomong bahasa Jawa juga gitu. Itu sih. Betul, lu jago nego-nego gitu, lu jago. Iya sih, itu kayak bakat gue juga sih. Itu lu bisa mulai bisnis itu sebenarnya. Iya sih, harus pinter nawar juga, harus pinter nawar juga. Soalnya kalau nggak pinter nawar, asli soalnya kayak mungkin harga yang gue jual itu harga belum nawarnya segitu gitu. Jadi kayak misalnya gue jual di harga 90, mungkin harga jual awalnya kalau nggak gue tawar 85 gitu. Gitu, jadi emang harus pinter, kalau enggak ya gimana gitu. Harus lu tipe baget apa tipe pasif agresif? Gue biasanya gini, biasanya mereka tuh karena udah kenal sama gue, jadi apa sih, ya udah deh ambil banyak tapi kurangin lah segini lah. Masa nggak dikasih sih, ya, kayak gitu lah, udah langganan lah, yang kayak gue sih kayak gitu sih biasanya. Lu ini juga lo, gue ini anak KRL-an juga lo. Gue parah sih, gue anak. Ke Senen tuh berarti tuh, Senen kan nggak bisa turun kan? Nggak bisa. Turun berarti. Gue bisa turun di Senen, tapi kalau balik gue harus ke Rawamangun dulu. Harus ke Kemayoran dulu. Iya. Baru gue balik arah Jatinegara. Itu tuh yang susah banget. Tapi pusing banget gue pulang. Gue nggak tahu kenapa story-nya dari situ. Karena dulu pas gue SMA, kan dulu SMA Rawamangun kan. Nah. Ya itulah, maksudnya nggak bisa setiap hari juga. Gue tuh bukan yang tipe supir apa segala gitu, nggak tipe lagi. Gue tuh tipe yang ya udah gue berangkat sendiri aja, pakai apapun itu gue berangkat sendiri gitu. Jadi ada ini gue maksud gue gue naik KRL gitu segala macam jadi hal yang normal kayak hari Senin jam 7 tuh bisa bener-bener sama orang, gue nggak bisa diri dempet banget cuma segini. Dan itu belum kalau misalnya ada orang mabuk darat atau muntah di kanan gue tuh, itu hal-hal normal terjadi gitu kan. Cuman pas gue dan itu gue pas lagi gue main beberapa kali main ke Senen, ya gue kayak gitu lagi, gue main KRL apa segala macam. Mas gue ya kadang ada kayak motivasi untuk nge-thrift tuh ada gitu. Gitu sih, bukan kayak nge-thrift terus nyari yang gampang Instagram nih kayak consignment. Enggak, kadang emang yang dicari tuh anjing, gue harus mau sampai sana nih, gue harus mau ke Senen nih, gue mau ketemu sama orangnya nih, bukan cuma dapat baju doang. Gue pada akhirnya dapat baju yang bagus gak masalah gitu, cuma kayak anjir gue mau jadi culture sendiri gitu nggak sih? Lu tapi thrifting baju doang? Gue baju doang sih. Kalau cowok gue topi, sepatu, terus iya sih paling seputar itu sih. Kalau gue ya baju doang sih, gue lebih ke fashion. Kayak sekarang ada banyak yang kaset apa iya, kaset CD, recording ya segala. Itu segala lu nggak main sih? Gue nggak main, susah soalnya di sini juga. Kalau banyak kan di Blok M nggak sih? Iya, Blok M. Blok M PR pak. PR banget. Jauh banget itu, jauh banget. PR banget sih. Gue bocah KRL soalnya kan. Iya, gue bocah KRL banget gue. Harus ke mana itu ya, Pondok. Pokoknya arah-arah. Kalau misalnya di peta KRL tuh di paling kiri ya sih, lo harus ke berapa kali transitnya. Gue makanya dari Bekasi, Jatinegara tuh masih lanjut tuh ke Manggarai. Baru Manggarai gue transit lagi. Iya, transit lagi. Gila itu capek banget. Manggarai hari Senin jam 7 tuh gila bro, gila banget. Lu nyoba nggak lebih kayak asal kelas gitu sih? Gue makanya sangat menghindari. Gue tuh bahkan ya sampai gue kadang waktuin gitu, kalau misalnya gue ke Senen, gue harus bisa balik sebelum jam 3 karena jam 5 tuh jam 4 jam 5 gue udah jadi dedek, sedang gue bawa belanjaan gitu. Gue pernah soalnya ada terjebak gitu, terus kayak gue terombang ambing gitu, kayak gue bawa belanjaannya segitu banyaknya, akhirnya jadi nggak nyaman aja gitu kan gue. Aduh, makanya harus gue waktuin gitu berangkatnya. Kadang tuh gue pikir kayak ya udahlah, gue nunggu sampai malam sekalian, jam 10 gue berbalik, apalagi kayak jam 7, jadi gue diem aja di tongkrongan dari jam 10 kan, orang udah pada cabut, gue diem aja sampai jam 10. Udah sepi nih pasti KRL. Lu nunggu sepi dulu ya? Iya, gue nunggu sepi dulu, nunggu rada-rada gitu segala macam. Ini kalau misalnya gue balikin ke thrift ya, ini menurut lu kan apa sih namanya? Yang tadi gue bilang, thrifting culture tuh ada bukan cuma ke fashion doang, ada CD apa segala macam. Menurut lu faktor-faktor terjadinya hal-hal seperti itu
hal yang faktor yang sama nggak kayak kenapa tadi apa yang terjadi di fashion gitu? Menurut gue ya, kalau misalnya selain fashion, kalau misalnya menurut gue kayak kaset ini segala macam itu kan biasanya hobi, orang punya hobi. Jadi kalau misalnya menurut gue sebelum ada budaya thrifting ini, mungkin orang yang udah punya hobi di soal misalnya suka musik ini segala macam, dia suka pakai apa sih piringan hitam tuh bahasanya? Ya pokoknya vinyl, gitu, kayak vinyl, pakai dia suka dengerin lagu pakai vinyl segala macam. Itu kan hobi ya. Jadi ya sebelum adanya thrifting ini mereka emang udah biasa gitu sama hal itu. Jadi emang pilihannya mereka ke sana. Kecuali kalau fashion ini kan lebih ngerambah apa ya, masa yang lebih banyak gitu loh. Kalau fashion ya, semua orang kan maksudnya relatable gitu loh sama fashion. Tapi kalau misalnya musik itu kan butuh hobi lah ini segala macam gitu. Itu sih. Doing fashion as a business gitu loh. Iya. Ada tai-tainya nggak? Aduh, banyak sih sebenarnya kayak gini deh. Apalagi ini ya, kayak misalnya dalam hal thrifting ini ya. Misalnya gue sih yang paling ini, gue nih misalnya udah ngoperasi gitu segitu banyak gitu, terus ya fotonya juga effort banget lah ini segala macam, tapi ya itu maksudnya resiko bisnis aja sih, maksudnya yang laku cuma berapa itu maksudnya dalam satu batch gitu, terus ya habis itu nanti barangnya bingung dikemanain gitu, paling ya kayak gini sekarang gue kondisi sekarang lagi mandek nih, karena gue sebenarnya tuh awalnya mau rebranding gitu, tapi karena teman-teman gue pada cabut ke Jakarta, gue nggak bisa ngelanjutin gitu kan. Karena akhirnya barang gue numpuk. Berberapa sih? Cowok gue, sebenarnya waktu itu gue udah bikin tim kayak berlima gitu. Terus saya cabut Jakarta semua. Teman-teman sekolah lu masukin situ juga? Iya, Shelby. Shelby juga. Shelby juga. Shelby tuh malah dia salah satu otak, maksudnya kayak dia tuh yang gue lampiasin isi otak gue tuh ke dia gitu. Jadi dia yang suka bantuin gue banyak banget sih. Dia yang fotoin segala macam. Nggak tahu ya, lu tahun lalu nggak yang apa ada acara di Lembah, lu masukin situ nggak? Oh iya gue tahu, tapi gue nggak ikut. Lu nggak ikut? Nah, gue nggak ikut. Itu tuh gue pas lagi, itu kan gue lumayan bantu acara juga si Upi maksudnya punya acara, datengin gue sama temen gue, oh yaudah pengen bikin acara ginian, bantu bikinin. Nah pas lagi di momen itu gue baru sadar sebenarnya thrifting di UGM aja udah ada banyak gitu ini apa store apa segala macam yang jual hal seperti itu, ada yang dan gak cuma baju doang, mantu ada yang jualan kokil apa segala macam. Oh ya. Itu oh gue ya. rada gila sih, gue kira tuh hal-hal seperti ini ya udah basic ya udah thrifting yang pada umumnya kan berarti lu ke pasar apa segala macam, ini menjadi hal dekatnya. Terus gue kira tuh ya udah berarti pikiran kesini tuh nggak banyak, ternyata banyak banget, dan kompetisinya lu ngerasa tuh kayak ada kompetisi gitu. Iya sih, tapi gue sih ya relax aja sih sebenarnya. Gue ngerasa ya udahlah, biar rezeki udah diatur gitu loh. Inian gue sebenarnya sama gue di bisnis gue ini, gue punya karakter gue sendiri. Kenapa sih bisa narik mata orang gitu loh. Sebenarnya mungkin kalau misalnya dari segi konsep foto dan kurasi, gue merasa banyak kalau lebih keren daripada gue. Soalnya kayak biasa lah sebenarnya ini gue, tapi yang bikin sampai masuk berita segala macam tuh gara-gara caption yang dibikin sama cowok gue. Captionnya tuh aneh-aneh, jadi kayak sampai masuk berita ini segala macam. Copywritingnya jago berarti. Kan dia emang anak Twitter kan. Jadi emang gue sama cowok gue emang jago copywriting juga gitu. Saya banyak belajar copywriting. Lu Twitter juga aktif banget tuh gue liat. Iya, gue di Twitter sama Twitter gue banyak aktif. Lu apa sih namanya? Tadi nih lu jual barang thrift apa segala macam, tapi di sosial media ada nggak sih pasar tetap lu sampai sekarang yang kayak ke gua segala macam? Jadi gini, gue kan sekarang udah berhenti ya, maksudnya kayak gue lagi mandek dulu nih sampai nanti lah gue nemuin gimana gue mau nerusinnya gitu kan. Sekarang tuh gue dikejar-kejar sama banyak ini, padahal aku tuh suka banget sama koleksinya Namirum, tapi kenapa sih, kapan sih kalian buka lagi gitu. Bahkan sampai gue bener-bener sampai pasang bio currently closed, itu tuh yang order tuh sebenarnya masih banyak banget. Mereka tuh nyari, bahkan sampai barang-barang lama tuh sebenarnya mereka mau ngabisin dulu gitu. Tapi karena gue akhirnya pasang currently close, akhirnya mereka langsung nge-DM Instagram gue, kapan sih bukanya, udah nungguin banget nih segala macam. Jadi emang udah ada yang nunggu sebenarnya gitu. Tapi ya sih kayak buat gue sendiri timingnya belum pas, karena gue juga sekarang lagi mentingin kuliah banget gitu. Berarti yang tadi lu bilang si Namirum sih sebenarnya lagi mandek gara-gara teman-teman lu pada pertama itu balik Jakarta. Jadi apa ya,
Jadi apa yang udah kita bangun dulu mau rebranding segala macem buyar, kabeh bener-bener buyar semua. Terus gue tuh belum ada waktu lagi. Jadi kayak sekarang udah terlanjur gue udah punya kerjaan lain juga gitu yang bisa sebenarnya gue barengin sama kuliah gue. Jadi ini tuh belum ketemu aja gitu waktunya buat gue lanjutin gitu sih. Kayak sebenarnya cowok gue sih udah kayak ayo lanjutin, ayo kapan gitu. Tapi gue sih takut ini, maksudnya kayak gue ngerti diri gue sendiri gitu kan ya. Gue punya prioritas kuliah. Jadi pas kalau misalnya terlalu gue fokus bisnis, karena kan kalau misalnya Nami Rooms itu yang megang gue bener-bener marketing konsep semuanya itu gue. Anak lu banget lah ya. Pokoknya itu anak buah pemikiran gue banget, anak hasil pemikiran gue banget lah. Jadi kayak itu gue bener-bener pengen sesuatu yang lebih maksimal, karena menurut gue Nami Rooms kemarin tuh kurang maksimal gitu. Bisa lebih maksimal lagi. Terus lu berapa lama tadi lu kerjain di Nami Rooms dari awal? Gue Nami Rooms tuh Agustus tahun lalu. Sebenarnya gue tuh kencengnya tuh kayak mungkin 8 bulanan gitu kali ya. 8 bulanan. 8 bulan lu bangun dari bener-bener bangun dari awal banget, bangun dari nol banget. Tapi pertama ya lu sama cowok lu tadi. Tapi lu ngajak teman buat bantuin apa? Akhirnya setelah keberapa kali tuh akhirnya gue ngajak teman gue buat bantuin gue. Lu thrifting berarti per ini gak sih, per batch gak sih kalau misalnya jualan? Iya, gue tiap minggu. Jadi pokoknya dalam seminggu itu, bayangin kalau misalnya gue sesuai nama jadwal kuliah gue sekarang ya. Jadi tiap seminggu itu gue, misalnya hari Selasa itu gue kolakan. Dan itu kan gak cuma di Jogja ya, itu gue harus sampai ke daerah Semarang sana. Itu misalnya effort banget, sedangkan gue masih harus kuliah. Terus habis itu hari selesai laundry, misalnya hari Jumat, Sabtu, foto. Jadi tuh gue bener gak ada libur gitu seminggu. Gila juga effort lu ya sampai itu dia. Makanya kenapa itu aja menurut gue masih belum maksimal gitu loh. Kalau misalnya gue pengen maksimalin, ya effort gue harus lebih lagi gitu. Makanya itu sih kayak menjadi pikiran gue banget sekarang. Lu nggak kemakan ini kemakan apa ya, biaya operasional gitu, cari-cari ambil gitu? Gue naik motor juga sih, hemat-hemat aja sih kalau biaya operasional. Tapi itu sampai deket Semarang gitu, gila juga. Iya, bensin 20.000 juga, maksudnya kayak full itu juga nggak habis kok. Oh iya? Ini nggak habis kok, cuma nggak habis. Maksudnya nggak, untuk operasional sih nggak ini sih. Dia naik mobil ya, gue naik motor kan. Terus bawa barang-barang. Iya, itu jadi cerita gue banget sih, nyari uang sampai segitunya banget sih gue sama cowok gue tuh. Tapi lu ini berarti emang ini base-nya dari hobi lu bakal lanjutin banget nih. Maksudnya kayak lu nggak tahu ini kayak sekarang kayak gimana, walaupun lagi mandek, cuman lu masih pengen ini hidup nih sebenarnya. Iya, gue ini kayak ini sebenarnya gue jadi gimana ya, soalnya ini kan kayak ini banget. Ini hasil pemikiran gue banget, ini sebenarnya mimpi gue juga gitu. Gue pengen dari dulu, ini kan kayak itu yang gue ceritakan dari kayak dulu. Ini sebenarnya gue diajarin sama bunda gue buat bisa apa sih nyari-nyari barang-barang bekas gitu segala macam di Senen dari gue kecil. Jadi ini kayak dari lu kecil? Dari gue kecil, jadi dari gue SMP, bunda gue meninggal umur gue 9 tahun. Jadi, oh iya? Jadi gue mungkin ya umur gue SD, jadi kayak gue bener anak bunda gue banget. Gue tuh ngikut-ngikut dia gitu, kayak nyari-nyari barang. Kesenen gitu. Lu main Kesenen gue dari kecil bayangin. Jadi kayak jadi emang udah ini banget sama gue, kayak udah nempel banget gitu di diri gue gitu. Jadi sampai kapanpun kayak gue pengen gitu ngembangin ini. Tapi yang jadi bahkan harusnya tuh tahun ini gue punya toko. Oh iya? Gue buka toko. Ini gara-gara pandemi ini, makanya kenapa gue tuh tipe orang yang kayak gue udah bangun semuanya terus tiba-tiba hancur nih. Kayak aduh bete banget gue, kayak bener-bener udah bisa ini banget gue, misalnya kayak udah kesel banget lah. Akhirnya kayak gue ini dulu, narik diri dulu, tapi akhirnya gue malah nemu kerjaan baru gitu loh, maksudnya yang bisa gue kerjain. Sibuk apa namanya sekarang? Itu ngerjain campaign gitu. Itu aja udah cukup makan waktu gue banget sih gitu. Kayak dalam seminggu tuh. Apa sih namanya? Ini lu tadi, lu kan berarti dari kecil banget nih nge-thrifting apa segala itu udah ke Senen apa segala macam udah. Iya. Terus lu beli baju apa segala macam, berarti dari apa sih namanya? Emang baju-baju lu terkurasikan sebenarnya kalau bisa dihitung lebih banyak nge-thrift dibanding brand apa gimana?
Wah, itu sih kalau misalnya ngomongin itu, sumpah ini baju gue lebih banyakan thrift. Makanya kalau saya ditanya, ya baju gue tuh rata-rata thrift semua dan kayak. Iya, soalnya dari kecil banget kalau dari cerah kayak gitu kan. Dan gitu pas baju gue bunda gue habis menikah tuh banyak yang gue ambil karena itu kayak ya apa sih? Ya itu memori juga gitu loh buat gue, dan juga ya itu juga perjuangan kita dulu nge-thrift lah ini segala macam gitu. Barang terbagus nih yang pernah lu temuin selama tadi 11 tahun lu nge-thrift, gila juga. 11 tahun lu nge-thrift dengan harga paling worth it tuh. Barang terbagus yang pernah lu temuin dengan harga paling worth it selama lu nge-thrift 11 tahun. Apa ya? Kalau misalnya ngomongin ya masih awet banget sampai sekarang tuh. Sebenernya tuh gue nggak pernah ya kayak bener-bener terpaku sama satu barang doang gitu. Tapi yang masih gue pakai dari tahun 2018 kayaknya. 2017 itu satu jaket. Lu tau gak sih itu jaketnya kayak yang dipakai di, lu nonton series ini gak sih, The End of the Fucking World? Itu ada satu jaket gitu, itu mirip banget sama yang dipakai ceweknya itu. Nah itu kayak gue ternyata punya jaket kayak gitu yang gue beli tahun 2017. The End of the Fucking World. Ini bukan film ya? Series Netflix. Oh, series Netflix. Iya, terus itu kayak menurut gue itu jaket yang itu banget sih, kayak berharga banget aja sih buat gue. Kayak gue bener-bener pakai itu buat outfit apapun kayak cocok aja gitu. Oh, terus itu lu berarti ada ini kan, lu mengakui bahwa memang ada influence film apa segala macam, bahwa kayak anjir baju 80-an keren banget nih segala macam kayak gue tuh sempet liat juga kayak Stranger Things naik, terus wah gila orang tuh yang mereka pada pakai baju tadinya sepatunya NMD apa segala macam beralih ke mereka pakai Cortez, mereka pakai Stan Smith, mereka pakai baju Chuck Taylor gitu segala macam. Emang itu yang tadi lu bilang sih, gue lumayan setuju sih, fashion tuh lumayan muter terus. Jadi kalau misalnya gue ngomongin si bisnis thrift tadi, yang walaupun gue bilang anjir lah di game banyak banget, cuman ya bisnisnya sendiri nggak bakal pernah mati nggak sih? Nggak bakal pernah mati karena ya itu fashion. Apalagi ngomongin yang thrift yang khusus fashion ya, itu benar-benar gak bakal mati. Lu bakal nyari saat lu hidup di masa sekarang, lu mau nyari barang yang kayak ini lagi, mulai ngejadiin barang yang fashion yang tren di tahun 90-an misalnya, lu cuma bisa nyari di thrift. Mulainya dari situ sampai akhirnya jadi tren lagi, baru diproduksi sama fast fashion gitu. Jadi emang itu kayak menurut gua putaran yang emang udah pasti aja sih gitu. Tadi tuh yang gue bilang 80-an apa segala macam, dan peluang bisnis fashion tuh cuman mungkin sekarang sudah memasuki era di mana big fish companies ini sadar nih bahwa baju-baju yang tema rada old school nih sebenarnya menjual segala macam, pakai banyak rework baju stripes masuk apa segala macam, sampai dicaplok juga sama di companies itu lumayan ancaman buat thrift juga nggak sih kalau misalnya lu pikir? Gini, kita kalau ngomongin harga sama kualitas fast fashion itu beda banget sumpah. Jadi kayak kebanyakan dari thrift itu dengan harga yang segitu, itu tuh udah sebenarnya udah dari barang-barang lama yang emang kualitasnya bagus, dan emang dari brand, bukan dari sekedar brand fast fashion, bisa dari desainer brand juga banyak gitu loh. Terus jadi kayak gitu. Apa sih tadi namanya? Yang tadi gue bilang secara harga gitu sebenarnya, yang tadi lo bilang ya, secara harga tuh sebenarnya barang-barang thrift nih bukan nggak kalah keren, tapi justru jauh lebih worth it gak sih dibanding iya itu dengan kualitasnya itu sendiri. Dan ini sih menurut gue, apalagi buat yang benar-benar nyari hunting gitu ya, hunting barang, itu bakal lebih kerasa satu barang ini ada ceritanya gitu, lu cari barang itu gitu. Jadi menurut gue perjuangan lu sendiri nyari barang itu tuh kayak menurut gue ada ceritanya, dan itu bikin harganya jadi lebih tinggi gitu loh. Diri lu sendiri gitu. Tapi sebagai pelaku bisnis thrift apa segala macam, lu tuh berarti lu kan gak consignment kan tadi kan? Lu rada agak-agak gak enak sama consignment gitu segala macam. Lu tadi bilang pengen bangun offline store, pengen bikin. Itu udah settle banget tuh mau TWS itu. Iya, jadi rencana gue sih kalau misalnya dengan keadaan sekarang kayak gini ya, kita udah terlanjur pandemi dan gue udah punya responsibility gue yang lain gitu.
kebetulan kemungkinan gue sih gue bakal bangun ini buat jangka panjang. Setelah gue lulus itu gue udah harus punya toko, jadi biar gue tuh pengen ngelakuin sesuatu tuh dengan maksimal gitu. Dengan sekarang gue punya konsentrasi, gue harus nyelesain kuliah gitu, gue punya prioritas, jadi gue mungkin bakal benar-benar seriusnya setelah nanti gue lulus gitu. Jadi benar-benar gue bakal itu maksimalin semua buat itu gitu. Kalau misalnya gue bisa sebutin yang tadi lu bilang sih bahwa lu punya style lu sendiri. Maksudnya tiap toko tuh sebenarnya mereka punya signature sendiri, punya niche-nya lah, punya niche mereka sendiri, hal yang mereka oke buat di sini. Tapi kalau misalnya mereka jual barang-barang tipe lain tuh kurang pilihan lo gitu segala macam. Niche lo tuh di mana sih, barang-barang kayak apa sih yang ada di Nami Rooms yang sebenarnya lo expertise di situ? Kalau gue jujur ya, kalau bisa sebenarnya Nami Rooms ini kenapa gue mau rebranding, karena gue pengen fokus sama sama tema atau konsep gue sendiri gitu. Tapi karena kemarin sebelum sempat rebranding, jadi itu kemarin tuh benar-benar universal banget apa yang gue jual. Gue bisa ngejual tema ini, gue bisa ngejual tema itu gitu. Jadi kayak benar-benar ngikutin apa yang menurut gue ya benar-benar sama semua pasar gitu yang masuk gitu. Jadi kalau misalnya buat ciri khas sendiri sih menurut gue nggak ada, paling cuman itu sih cara gue nge-approach customer itu sih. Lu nge-rebranding kamu tadi pengen lo jadiin arah kemana? Si konsep lo ini kan kayak gimana? Pengen gue minimalisin, tapi itu sih yang nggak sempat terwujud. Minimalism itu maksudnya in terms of lu konsep, style foto. Ya style foto semuanya barang gue pilih, kurasinya itu mau gue minimalisin tadi. Lu bahkan udah mau bisa OTW settle ke toko offline store gitu segala macam. Nah, si proses lu dari awal sampai ketika lu milih kita bisa settle buat offline store tuh sebenarnya peak point-nya si Nami Rooms ketika lu bisa bilang kita bisa bangun offline store tuh apa sih? Kenapa pengen bikin offline store ya, sebenarnya biar lebih gampang aja sih buat orang ini sih nyoba baju ini segala macem. Mereka bisa ngelihat bentuk aslinya, dan sebenarnya jujur aja capek sih sampai ngefotoin satu-satu gitu loh. Terus sebenarnya yang kenapa gue pengen bikin offline store juga, karena gue sama ini kosan gue tuh jadi gudang. Gue capek banget gitu, kayak itu jadi gudang, dan gue kayak misalnya gue harus share sama stok barang gue gitu. Kayak kalau misalnya gue punya toko kan gue punya kayak emang sendiri buat walaupun gue misalnya belum semaksimal itu di offline-nya gitu pada akhirnya, tapi kan gue at least punya gudang yang gue bisa buat ngelola barang. Itu sih nomor satu, penting banget. Dan kalau misalnya emang gue pengen bikin toko yang lebih gede, sebenarnya cowok gue nih jadi ada Nami Rooms sama satu lagi Rampasan Perang. Nah, Rampasan Perang ini yang buat cowok-cowok, biasanya crew neck, terus sweater, terus topi, itu tuh di sini. Dan itu sebenarnya gue juga megang ini, tapi mastermind-nya cowok gue. Kebalikan, Nami Rooms mastermind-nya gue. Jadi tapi kayak kita sama-sama ngerjain bareng, tapi beda mastermind aja gitu. Offline store aja juga kalau misalnya konsep bareng. Nah iya, jadi nanti bakal ada 2 tema. Jadi kayak kita satu, tapi kayak mungkin disekat atau apa, tapi ya sebenarnya satu toko gitu loh. Gitu sih, atau nggak samping-sampingan gitu. Yang bikin lu pede, lu bikin offline store apa kayak? Gue udah ngitung-ngitung sih, sebenarnya itu mungkin bisa jadi tempat gue tinggal juga, atau buat sementara kalau misalnya emang nggak menguntungkan banget di offline-nya, paling nggak gue bisa jualan di online dulu. Dan karena emang kita udah punya kalau bisa dibilang customer pasti ya udah ada gitu loh. Jadi ya udah sih, itu kayak berbatas itu dulu. Yang penting gue sih punya tempat buat nge-store barang-barang gue sih, itu nomor 1 banget sih. Soalnya gila, itu bener-bener kosan gue tuh selama ini jadi gudang gitu. Bayangin deh. Cowok lu kan orang Jogja? Iya, dia orang Purwokerto. Orang Purwokerto. Kuliah di Semarang, sekarang tinggal skripsian, akhirnya dia pindah ke Jogja juga. Pindah ke Jogja, jadi barangnya tuh ya kebagi 2 di antara 2 kosan lu itu. Iya, gitu. Kayak bener-bener gitu, akhirnya kosan kita harus sharing sama baju. Kalau misalnya in terms of business gitu, si thrift ini yang tadi bilang offline store apa segala macam, gue misalnya nanya ke lu, kan tadi gue nanya ke lu sebagai konsumen, gimana sih cara nemuin style gue, gimana sih cara apa segala macam, cuman as a business gitu, gimana sih cara gue nemu karakter thrift store gue lah, gimana caranya? Kan tadi walaupun lu bilang sedikit agak universal kan, cuman maksudnya lu tetap dapat customer yang loyal apa segala macam, how to reach that point ketika karakter gue berarti kayak gini.
buat ini gue ngasih saran ke lu sebagai konsumen atau? Gue sebagai misalnya gue bisnisman, gue nanya-nanya ke lu. Oke. Thrifting as a business opportunity itu. Iya. Ini kayak how to find your character. Jadi gini, lo mau nyari kuantitas atau apa misalnya kayak kualitas yang benar-benar maksimal gitu, kayak misalnya lo pengen punya satu konsep. Tapi dengan satu konsep itu, oke, kalau misalnya lo maksimal sama konsep minimalis, yang dengan segmen pasarnya berarti orang-orang yang suka sama fashion yang minimalis, ya berarti lo cuma bisa dapat pasar itu dan lo ya nggak apa-apa lo bikin mau maksimal itu bagus kalian ya silakan, tapi lo harus terima sama konsekuensi itu gitu. Terus be the big fish in the small pond. Iya. Terus kalau misalnya itu sih menurut gue ya lo harus ngerti kalau misalnya lo ngambil konsep yang lebih kecil gitu, misalnya yang lebih sempit itu ya itu bakal apa sih segmen pasarnya bakal lebih kecil gitu. Lebih kecil, cuman lebih pasti ya udah orang-orang itu pasti nyari ya ke lu. Ada orang yang suka colorful, ada tuh isi benar-benar isi fitnya benar-benar colorful mulu, itu apa sih thrift store-nya. Terus itu ya orang-orang yang colorful pasti nyarinya ke situ, udah otomatis banget dan itu kayak ya lebih pasti gitu loh. Nah kayak kalau gue deh benar-benar ngejangkau siapa aja, bapak bener kayak bapak kos gue dulu ya belanja ini di gue, suka belanja jaket di gue gitu-gitu, jadi kayak lebih universal gitu loh dulu. Dan gue pengennya sih yang universal tuh pagi yang buat cowok cewek mungkin nanti bisa dipindahin ke rampasan perang, dan si Nami Rose ini lebih fokus ke ya fashion cewek gitu. Lu ini gak kalau sekarang gue liat bisnis thrift tuh kayak banyak yang bisnis thrift, cuman banyak yang di rework juga. Tau gak di rework? Iya, ada gitu. Yang di bleach, ada yang di tie dye, ada yang di si burus itu di hard cut, habis itu dijahit ya. Lu mau main ke situ juga gak? Gue belum nemu ininya sih, belum nemu tukang jahitnya. Kayak misalnya pasti itu butuh effort lagi. Dan gue masih belum tahu apakah orang bisa menghargai, maksudnya kayak proses itu kan itu proses ya. Kayak misalnya lu nge-rework suatu barang dan kayak maksudnya itu butuh itu harus maksimal sih. Kalaupun gue mau punya apa ya, nanti gue mau nge-rework gitu loh, itu gue tetap harus maksimal. Nanti gue apa sih konsepnya lah segala macam, gak bisa asal-asalan karena nge-reworknya sendiri itu udah modal gitu loh. Jangan sampai nggak kejual itu. Tapi naik banget ke CJ, gue liat apa harga thrift ini tapi sosial media doang ya. Gue ngeliat harga thrift ya udah thrift yang jual baju yang model kayak lu dan yang model rework kayak segala macam. Rework baju-baju rework tuh masang harga nggak ngotak, soalnya gede banget. Dan ya maksud gue itu tadi, maksudnya ya udah lu emang effortnya banyak, cuman gila bro harus bisa dihargain mahal banget. Kayak lu buru studio tuh mahal banget gak sih yang di cut half apa sih apa lu nggak, berarti lu kayak ya udah kalau misalnya itu sih ya apa, berarti lu sebenarnya emang ada ketertarikan di situ ya? Apa? Ada ketertarikan di situ ke ya dari lu bilang kan lu misalnya apa sih namanya lu rework tapi ya lu harus berarti lu sadar bahwa ini tuh udah effort apa segala macam. Tapi maksudnya selama 8 bulan terakhir selama yang selalu dijalanin pernah nggak sih lu kayak atau misalnya saat to the point lu mau nge-rebrand dulu, lu pernah nggak sih kayak oke ngerencanain ini baju kita projectin nih, ini baju kita apain nih, jadi nggak yang jual baju yang udah ada, cuma kayak ini baju kita ini apa segala macam. Ini sih dulu juga cowok gue pernah nge-tie dye. Tie dye doang sih. Gitu kayak gitu paling cuman kayak gitu doang sih. Kayak dan itu dia ngerjain sendiri karena gue kurang suka, gue gak kuat sama baunya. Jadi kayak dia ngerjain sendiri. Paling kayak cuman itu doang yang pernah gue project yang pernah gue ini misalnya nge-rework gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin si thrifting ini berarti apalagi lu lumayan punya konsumen tetap kan ya? War between konsumen lu kan ya udah satu baju hilang apa sih namanya? Iya. Itu sih sering banget kayak di kan gue pakainya DM ya Instagram ya. Wah itu tuh DM yang perang, jadi tuh gue pokoknya dari pertama kali gue ngirimin apa sih namanya form order itu tuh udah ada ini ya, pokoknya siapa cepat dia dapat, siapa yang transfer duluan dia dapat. Itu konsep gue. Jadi emang gue harus cegatan banget gitu tangan gue, kalau misalnya gue udah upload tangan gue bener harus di HP, gue harus ngeliatin siapa yang pertama transfer gitu. Ada yang cuma transfer beda 1 menit, akhirnya gue balikin uangnya. Oh gitu? Gila juga. Sampai kayak gitu. Lu kalau misalnya per batch jual berapa lu sih? Jual berapa baju? Jadi gue berapa kali trial and error sih, kayak pernah
Pernah 30 tapi seminggu 3 kali per kali upload. Itu kurang maksimal. Terus pernah sekali upload 90. Terus itu lebih banyak yang ini. Jadi kayak gue beberapa kali trial and error gitu sih. Sampai sekarang juga masih. Iya, ya itu sih. Kalau sekarang kan maksudnya nanti ya gue baca lagi, nanti kalau misalnya gue buka lagi pasar tuh maunya gimana gitu. Gue ngeliat apa yang udah dilakuin sama thrift store yang lain gitu loh. Tapi lu maksudnya lu tadi lagi proses rebranding apa segala macam. Is it like visually kita bakal rebranding apa atau lu misalnya kita settle nih, kita bisnis banget nih sekarang atau gimana? Apa lu cuma rebranding visual, apa lu pengen ini OTW bisnis kita yang harus settle banget, kita berarti harus punya cara main kita yang enggak orang ini. Maksudnya do you see your business ya udah ini bisnis serius, apa bisnis ini bisnis hobi, apa bit of both, apa gimana? Sebenarnya gue pengen ya ini kan awalnya dari hobi dan emang kondisi juga gitu. Waktu itu kan emang gue pengen harus butuh banget uang gitu pada saat itu gitu. Tapi kalau misalnya buat kedepannya gue pengen ini ya jadi bisnis gue yang settle, karena ini emang udah gue pikirin juga gitu. Dan gue udah ya insya Allah gue udah ngomong sama diri gue sendiri juga ya, setelah gue lulus gue bakal fokus gitu ngerjain Namirum sini. Tapi yang punya di lu kan setim tuh. Yang tadi lu bilang lu skill dari nyokap lu ke bawah dan segala macam. Ini geng lu juga pas lu kayak enggak. Jadi lu kayak ujung tombaknya tuh. Iya, karena ya kalau mereka sih emang ngikutin ini gue sendiri, mereka sendiri juga jarang thrifting. Oh gitu. Ya kayak Shelby gitu, temen gue enggak. Yang nyari barang bener-bener sampai ke pasar lu sama cowok lu. Oh. Jadi gue buat itu ya masih itu kenapa gue masih dibutuhin banget gitu loh, maksudnya gue nggak bisa ninggalin itu sedetik pun, karena itu ya kayak udah kayak anak gue sendiri. Namirum tuh udah kayak anak gue. Jadi kayak bener-bener dibutuh gue banget buat milih baju segala macam, ya nggak bisa sembarangan, emang harus kurasi gue gitu. Berarti ya udah lu kayak setimnya emang lagi balik Jakarta semua. Tapi Shelby Jogja baru balik deh gara-gara dopam. Dia baru balik ke Jogja gara-gara dopam. Lu berarti sampai sekarang pun belum tahu si bakal reborn lagi tuh kapan nggak tahu. Tapi yang nungguin, yang ngedain tiap hari nge-stack terus. Lu balesin apaan Ji kayak gitu Ji? Gue sabar dulu ya gitu. Gue sabarin aja, terus ya paling rampasan perang itu kan emang Willy ngomong, pacar gue tuh bilangnya mau nge-upload waktu itu bilangnya seminggu lagi, karena gue sempat foto kemarin tapi nggak di-upload karena itu kita baru foto 4 foto kalau nggak salah, terus tiba-tiba mataharinya hilang, mendung. Akhirnya ya udah gitu, kayak jadi belum jadi upload lagi. Jadi udah banyak yang nanya-nanya, katanya mau upload dan segala macam. Udah tagih-tagihin terus sih, tapi kayak udah gue sabarin aja sih. Lu bawa mati aja deh sabar banget. Karena aku masih belum tahu juga kan sih. Iya, kayak masih belum tahu juga itu sih. J. Terakhir nih J. Masalah thrifting. Tadi silver lining about thrifting udah apa segala macam, kayak gue males sih dengan kata-kata kesan-pesan, tapi sebenarnya itu si bisnis thrift ini, maksudnya kayak apa yang sebenarnya lo dapet dari bisnis thrift ini selain yang kita bilang tadi, lo ketemu orang apa segala macam, cuman hal lebih apa yang lo dapet yang nggak ada di fashion line sih di bisnis thrifting ini? Mungkin itu ya effort yang lebih gitu, maksudnya misalnya kayak di fast fashion gitu ya. Maksud lo gitu kan? Iya. Gitu, maksudnya itu effort yang itu menurut gue effortnya gila banget gitu, maksudnya perjalanan lo nyari itu tuh kayak menurut gue itu cerita sendiri gitu loh. Itu yang menurut gue nggak ada di ini lain, karena lo benar-benar harus lah kalau misalnya lo di toko fast fashion gitu lo bisa cari dan kayak lo udah langsung mix and match gitu, maksudnya kayak lebih gampang gitu nyarinya, udah tersegmen. Jadi kayak misalnya satu ini ini mereka jual barang kayak gini semua gitu. Kalau ini kan lu benar-benar harus nyari benar lu harus teliti banget gitu, dan lu harus punya imajinasi kayak yang tadi gue bilang gitu, kayak ngebayangin lu kalau misalnya pakai baju ini lu bakal kayak gimana. Itu sih menurut gue yang kayak nggak ada di fashion line gitu, kayak misalnya di bisnis fashion line gitu. Dan kadang faktor luck juga sih. Faktor luck juga, lo harus beruntung dulu kalau saya lo nemuin barang yang bagus. Sumpah sih. J, buat teman-teman yang tertarik banget nih nge-thrifting tapi belum tahu caranya gimana, tip jangan lah.
Kalau misalnya dari aku, kalau misalnya dari gue sendiri nih ya, itu sih dari tadi yang gue jelasin, itu harus suka dulu fashion gitu. Kalau misalnya dalam thrifting fashion ya, harus suka dulu fashion, terus ngerti dulu apa yang mau dicari, itu penting banget. Apa sih kayak misalnya kalau misalnya kalian mau thrifting buat diri sendiri atau misalnya bahkan buat bisnis juga, itu juga kalian harus tahu misalnya barang yang kalian mau cari konsepnya mau kayak gimana gitu, dan harus pintar-pintar nyari barang kurasi yang barang-barang yang sesuai sama yang pilihan kalian itu gimana. Itu tuh kayak menurut gue penting banget sih. Nawar itu juga penting banget. Terus mix and match itu juga penting banget juga. Jadi itu sih, jadi sebelum beli harus dipikirin semuanya dulu gitu. Okay. Jangan lupa bersih, harus jaga kebersihan. Oh, bersihin deh. Lu bersihin juga ya? Gue gila, gue hand sanitizer gue tiap gini. Gila sih itu. Itu karena kerasa banget kotornya. Yeah. Dan itu nyuci harus pakai air panas atau segala macam. Jadi itu penting banget. Lu terakhir deh, tapi ini kayak gue lupa nanya, lu pernah amshop nggak? Tahu apa? Kayak lu beli barang bagus nih kualitasnya. Oh. Tentunya kenapa gitu ya? Iya, tau kayak pas anjir nih ada nodanya atau apa gitu ya? Enggak sih, kalau pernah ya? Paling kalau misalnya ini sih beli barang yang sortiran itu kan nggak kelihatan tuh. Jadi tuh dari selama pandemi ini kita ngerjain rampasan perang itu kita beli barangnya sortiran, jadi kita nggak hunting. Beda sama Nami Roms. Jadi dikirim dalam keadaan banyak itu satu bal, kita buka. Perasaan di foto bagus kok, gitu ya, kayak gitu-gitu sih paling. Akhirnya kita bisa kejual. Okay. Atau nggak harus di tie-dye gitu. Berarti itu juga penting ya? Yeah. Attention to detail terhadap barang yang lo beli itu penting ya? Oh, thank you banget Cik, udah mau main-main ke 75 Wajah Indonesia, asik. Sekian dari gua Dava Sulistyo pamit cabut. Gue Nanya Namira pamit cabut juga. Thank you udah nonton. Bye-bye. Bye-bye.